Terima kasih Bapa untuk sore hari yang indah ini Bapa. Kau hadir bersama kami Bapa. Kau penuhi ruangan ini Bapa dengan perkenanan-Mu ya Bapa. Dan hari ini Bapa, terima kasih Bapa. Kami dapat memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, hari ini Bapa, kami rindukan firman-Mu Bapa. Bersabda lalu setiap kami Bapa. Ubah hidup kami Bapa. Penuhin kami Bapa dengan pengajaran dan pewahyuan yang langsung daripada Engkau ya Bapa, yang akan mengubah hidup kami Bapa menjadi manusia yang baru Bapa, manusia yang diberkati oleh-Mu Bapa. Bapa, urapi Bapa kami semua tempat ini Bapa, dan urapi anak-Mu yang terkasih ini Bapa, Abraham, Paulus, Joni, anak Tuhan ini Bapa, agar apapun yang Ku sampaikan di sore hari ini Bapa, semua berasal daripada Engkau ya Bapa, dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, shalom. Wah, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya sungguh berbahagia ya, karena hari ini saya melihat banyak oma-oma cantik tempat ini. Wah, tepuk tangan dong buat oma-oma. Suaranya cantik, hatinya bersih. Kesayangan Tuhan, amin. Merdu Pak, paling penting merdu, suaranya merdu. Merdu. Suara oma-oma yang merdu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini ya, saya dapat satu tema yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kasih Bapa. Kasih Bapa itu apa sih? Ada yang bilang kasih agape, kasih tanpa pamrih. Tapi hari ini saya dapat dari Tuhan tuh, kasih Bapa itu kasih yang tidak biasa-biasa. Yaitu kasih yang tanpa batas. Amin. Semua percaya amin? Amin. Kalau kita percaya katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini saya memperkenalkan diri saya. Saya bukan pendeta, tapi nama saya keren. Wah, tahu nggak nama saya? Nama saya Paulus Joni, anak Tuhan. Wah, keren nggak? Orang dari Manado. Bukan, salah. Orang dari kerajaan Allah. Anak Tuhan soalnya. Saya lah, nama Paulus ya, Paulus nama baptis saya, Joni nama di KTP saya. Anak Tuhan, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kita harus bangga kalau kita menjadi anak Tuhan. Jadi Pak dilahirkan di mana, Surabaya Pak? Bukan, saya dilahirkan di kota Mana? Tebing Tinggi. Nah, tepatnya di Medan. Oh, dekat Medan. Medan. Banyak durian. Banyak durian Medan, betul Pak. Nah, dan hari ini ya kita masuk di firman Tuhan. Udah ketemu? Oke. Wah, ini luar biasa. C1. C1 oke. Apa sih yang dikatakan kasih Bapa? Ya, yaitu kasih yang unusual dan unlimited love. Yaitu kasih yang tidak biasa-biasa, yaitu kasih tanpa batas. Mari kita buka yang pertama. Ya, kenapa dikatakan kasih Bapa itu kasih yang tidak biasanya? Karena yang bisa cuma Bapa saja. Amin. Kita baca ya. Yang pertama, Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya. Nah, kita buka di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya mau nanya ini, semua kita percaya kepada Bapa nggak? Percaya? Ada yang kurang percaya, katakan nggak apa-apa. Nanti kita doa biar Bapak datang malam ini ke mimpinya dia. Kita harus percaya. Ya, Bapak kita siapa namanya? Tuhan Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dia itu seorang Tuhan. Ya, dia mau mengaruniakan anak yang tunggal. Ada bapak-bapak katakan hari ini, mau nggak bapak-bapak di tempat ini mengaruniakan anaknya yang tunggal?
untuk menyelamatkan dunia. Ada nggak? Kayak sih nggak ada ya. Ada nggak? Kalau ada kita belajar sama dia. Nggak ada, cuma Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dikatakan apa? Semua itu bisa terjadi karena apa? Kasih karunia Tuhan yang begitu besar akan dunia ini. Mendengar? Karena apa? Tuhan so sayang sama kita. Amin. Amin. Jadi saya lihat ini banyak opa-oma nih. Percaya Tuhan itu sayang sekali sama kita. Mendengar? Tadi opa bilang suara oma-oma itu merdu. Merdu. Itu istilahnya merdu, Pak. Merdu. Artinya merdu itu intonasinya cocok. Siap, mantap. Ya, Saya senang seni suara. kan paduan suara. Ya. Merdu. Seneng apa? Enak didengar. Ya. Fals gitu. Nah, Nggak ngecempreng. siap, kan? Yang kedua, ya, kenapa dikatakan kasih Bapak kasih yang tiap biasa-biasa? Yang kedua itu apa? Kasih Bapa kekal dan selalu baru setiap pagi. Amin. Nah, kita baca firman Tuhannya ini. Kalau Paulus John anak Tuhan yang bicara, jangan percaya. Kalau kita percaya Pak firman Tuhannya, amin. Kita buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Amin. Dan di ayat 23 itu dikatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Mendengar? Jadi apa? Tuhan Allah kita itu setia. Dia tidak pernah lupa untuk memberkati kita semuanya. Ya. Jadi kok hari ini kok kita kehidupan kok susah. Hello. Kita doanya sama siapa? Sama Bapak. Kalau kita doa sama Bapak, Bapak katakan apa? Dia berkati kita apa? Setiap pagi. Dan kasih Bapak rahmatnya selalu baru setiap hari. Dan besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi apa? Sebagai anak Tuhan, kita harus mengucap syukur. Jadi hari ini kita tidak boleh mengeluh lagi. Mungkin kadang-kadang opa oma kakinya sakit. Ingat, jangan mengeluh. Lututnya disayang-sayang. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Tuhan, aku akan berjalan lagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya banyak sekali lihat ya, di saat orang mengucap syukur sama Tuhan, banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat terjadi. Bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang penting apa? Mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu mengucap syukur sama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti bertindak. Amin. Amin. Nah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Yang ketiga nih. Bapa tetap mengasihi kita meskipun Bapa tahu kita jahat kepadanya. Wow. Keren nggak Bapak kita? Perintahnya. Iya. Perintahnya. Kita buka di Roma 5 ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, keren nggak? Hah? Ya, keren nggak? Ya, jadi hari ini kita bisa hidup benar bukan karena kita, karena kasih Tuhan, kasih Bapa terhadap kita. Ya, saya mau bersaksi, boleh nggak nih? Boleh. Mau dengar nggak kesaksian saya? Kalau mau, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi saya bisa hadir tempat ini, saya bisa jadi sharing firman Tuhan. Bukan ini saya tiba-tiba dilahirkan semua itu baik-baik saja, no. Ya, saya dulu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya lahir dari keluarga agama leluhur Konghucu. Dan saya ini juga dari kecil itu hidup saya itu di kelenteng. Dan gedenya itu tiba-tiba saya dapat karunia, saya bisa jadi suhu, bisa buat jimat, saya buat hu atau orang. Dan hari ini bisa bicara di sini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Wah, benar kan? 10 perintah Allah pasti saya langgar itu. Karena tidak boleh menyembah berhala. Tapi hari ini kenapa bisa saya hadir di tempat ini? Karena apa? Tuhan sayang. Tuhan sayang nggak sama kita? Benar. Tuhan bisa sayang sama Paulus jadi anak Tuhan. Pasti Tuhan bisa sayang sama kita semua. Amin. Saya mau bersaksi nih, ya. Saya masih ingat 2014, ya. Bisnis pekerjaan saya itu sangat diberkati Tuhan. Ya, saya belum mengenal Tuhan. Tapi saya lupa akan Tuhan. Usahanya maksudnya. Bukan kehidupan saya, hidupnya nggak karu-karuan. Oh, melanggar. Mendengar? Ya, karena kita bisnisnya di pemerintahan, kita bahasanya entertain. Karena kerja, karena usaha. Hello, mendengar? Tidak boleh. Mendengar? Kita harus utamakan Tuhan. Tapi seiring berjalan, saya diproses Tuhan. Ya, apa yang saya kerjakan itu tidak berhasil, rugi. Jatuh. Nah, jadi apa? Saya diproses sama Tuhan itu apa? Uang saya ditipu orang. Habis ya. Mendengar? Tuhan pakai siapa? Orang yang saya percaya, tangan kanan saya untuk memproses saya. Ya, tapi itu apa? Bisa proses itu datang dan kita percayalah. Tuhan so sayang sama kita. Kenapa Tuhan so sayang sama kita? Karena di saat kita diberkati, kadang-kadang kita lupakan Tuhan. Amin. Mendengar? Bahkan kita bisa bilang kita gak butuh Tuhan lagi, kita sudah diberkati. Jadi manusia ujung-ujungnya itu sombong. Makanya Tuhan benci sama orang sombong. Tapi saya percaya ini opa-oma tempat sini semuanya tidak sombong, ya. Karena apa? Selalu ingat Tuhan, selalu ibadah sama Tuhan. Ya, hidup saya nggak kalau saya diproses sama Tuhan itu sampai minus, sampai utang di mana-mana. Sampai utang di bank itu kaya raya ya, Pak, ya? dulu kaya raya, tapi nggak benar hidupnya. Jatuh. Saya mengucap syukur sama Tuhan, untung saya jatuh. Daripada saya tidak diselamatkan. Mendengar? Harta hilang nggak masalah, yang penting tubuh masih sehat, cari lagi. Berkat hari yang baru lagi kan apa? Janji Tuhan apa? Memberikan kita berkat rahmatnya apa? Setiap hari baru nggak? Setia nggak Tuhan? Berikan mulia bagi nama Tuhan. Dan saya mengalami, saya berdoa sama Tuhan. Saya banyak bantu orang Tuhan. Tapi siapa yang membantu saya Tuhan? Gak ada. Mendengar? Orangnya menghilang gitu Pak ya. Tentang kepercayaan Bapak. Orangnya juga nggak bisa bantu. Karena urusan kita belum tentu semua orang bisa bantu. Oh, orangnya yang Bapak percaya itu menghilang ya? Bukan, duit saya dibawa kabur. Oh iya, menghilang. Nah, jadi seiring berjalan, ya saya berdoa sama Tuhan. Doa dan kerendahan hati dan doa sederhana sama Tuhan. Saya masih ingat di Agustus 2019 saya berdoa sama Tuhan itu simpel saja, sederhana. Tuhan, aku kalah Tuhan. Aku menyerah. Aku berserah. Ya Tuhan, tolong aku Tuhan. Untuk bangkit kembali. Aku mau lagi Tuhan mendengar suaramu Tuhan. Itulah kerinduanku Tuhan. Tiba-tiba apa? Saya dengar suara Tuhan di telinga saya. Anakku yang terkasih, janganlah takut, mulai detik ini hari ini aku selalu menyertai. Wah, nangis saya. Berlutut saya berlutut nangis saya. Berlutut sama Tuhan. Mendengar. Tuhan beserta kita, amin. Iya. Ya, Pak, ya, istilahnya. Makanya Tuhan itu apa? Mendengar setiap doa kita. Tapi doa itu apa? Doa yang jangan bertele-tele. Doa yang dari hati. Mendengar, makanya apa? Tuhan itu baik. Bisa kita doa hebat-hebat, Tuhan nggak dengar. Karena apa? Kita memakai apa? Keakuan kita. Tapi di saat kita surrender sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, percayalah, doa kita pasti didengar Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan ajak saya, ya, tiba-tiba roh saya dicabut sama Tuhan. Saya kira mati saya ini, karena saya udah lihat tubuh saya sendiri. Mati saya ini, pasti saya disiksa ini. Karena dulu jahat sekali.
Mendengar, sombong sekali, kan? Munafik sekali, mendengar, kan? Nggak karu-karuan. Ya, tapi Tuhan ngajak saya itu apa? Ke satu alam itu yang luar biasa. Yang dikatakan itu alam maut, neraka. Hampir saja meninggal. Apa? Hampir saja meninggal. Hampir saja meninggal. Dan saya di sana saya lihat, ya, banyak sekali itu saya lihat tuh arang, tahu arang hitam? Itu lebih hitam daripada arang dan menyala-nyala. Dan semua orang di sana teriak semuanya, dan mereka tidak bisa katakan nama Tuhan. Makanya hari ini kita bisa beribadah sama Tuhan, mengucap syukur, sungguh berbahagia. Mendengar, makanya kalau beribadah sama Tuhan harus antusias, harus sepenuh hati, harus intim, harus bersekutu dengan Tuhan. Baru ada esensinya, ada hasilnya. Nah, saya di alam itu saya lihat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku gak mau di tempat ini Tuhan. Mendengar, Tuhan tersenyum sama saya dan Tuhan buka ke saya chapter saya yang lama. Karena dulu saya sering banget ngajak orang itu entertain, karaoke. Gak benar. Tuhan bilang nih setan. Juru bayarnya Pak, rajanya setan. Mendengar, iblis. Kenapa? Dengan kita bayar, mereka bisa buat dosa semuanya. Hati-hati, jangan. Kalau ada di antara kita hari ini bertobat, jangan. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, habis itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ajak saya itu melihat sorga. Wah, haleluya. Kalau lihat sorga ini muka oma-oman tersenyum nih ya. Ini ahli-ahli sorga ini. Ya, itu indah sekali. Yang pertama saya lihat itu apa? Lapangan. Dulu saya kesaksian, saya bilang lapangan. Tapi hari ini saya tahu itu pelataran. Tempat yang kedua surga yang Tuhan kasih saya lihat itu apa? Dulu saya kesaksian itu saya bilang taman bunga yang indah. Tapi hari ini saya tahu taman Firdaus. Semua damai sekali di sana. Yang ketiga itu saya lihat itu apa? Rumah. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi apa? Tuhan Yesus ke surga itu apa? Untuk membuat rumah bagi setiap kita. Amin. Wah, kalau dapat rumahnya semuanya amin. Mendengar? Ya? Amin. Nah, jadi apa? Tuhan itu benar-benar ada. Yang keempat, Tuhan ajak saya apa? Melihat istana Tuhan. Sungguh megah sekali. Ya, saya lihatlah lantainya saja semua dari emas. Pintunya besar sekali. Wah, megah sekali. Dan di sana itu banyak sekali apa? Batu permata. Dan di tempat yang kelima Tuhan ajak saya, Tuhan bicara sama saya, nggak semua orang bisa ke sini. Itu apa? Ruang sidang tata Allah. Saya lihat ada satu kursi yang besar dan banyak kursi mengelilinginya. Dan Tuhan tunjuk ke saya, anakku yang terkasih, aku sudah mempersiapkan semuanya untukmu. Pergunakanlah sisa hidupmu untuk hormat kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apa? Di saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita sudah selesai. Dosa itu sudah selesai. Kita sudah merdeka dari segala dosa pelanggaran kita. Ya, jadi apa? Kita harus berbahagia sama Tuhan. Dan Tuhan katakan sama saya, anakku, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang telah memilihmu. Dan aku mengenalmu apa? Sebelum dunianya ada. Dan aku telah memilihmu dan menetapkanmu untuk hormat kemuliaan kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi apa? Hari ini saya bersaksi ini bukan untuk saya, untuk kita semuanya. Kenapa? Kita semua kesayangan Tuhan. Amin. Wah, ini kayak di belakang ada amin ini. Nah, ini ada amin tante Oma ini nih. Oma ini masih Soalnya banyak surga yang ini. nggak nangkep, Pak. Bapak bicaranya itu tinggi, jadi banyak yang nggak nangkep. Kalau kan bisa gitu. Jadi apa? Kita harus apa? Intim dekat sama Tuhan. Mendengar? Jangan apa komplain.
Banyak hari-hari ini apa anak-anak Tuhan suka komplain. Mendengar? Justru anak Tuhan harus apa? Mengasihi. Mendengar? Mendengar? Jangan menuntut terus. Wah, saya udah pelayanan Tuhan, kenapa kok saya hidup sama Yesus? Hello, lu siapa ya? Kok Tuhan diatur-atur? Mendengar? Tapi sebagai anak Tuhan, kesayangan Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik, dan Kau paling baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami berikan Tuhan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya lanjut ya. Yang keempat nih, ini luar biasa nih ya. Kasih yang sempurna. Amin. Ya, kasih yang sempurna. Kita buka di Matius 5 ayat 44 sampai 48. Ya. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Hebat loh Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ayo nih, bisa nggak kasihilah musuhmu? Ini opa-opa bengong semua nih. Ini firman Tuhan. Ya, di Matius 5 ayat 44 ini firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan hari ini bicara kepada kita semua, kasihilah musuhmu. Ya udah, kita kasihi aja. Amin. Percayalah, semua kedepannya akan baik. Di ayat yang ke-45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini firman Tuhan. Jadi apa? Kalau kita jadi anak Tuhan, jangan milih-milih. Wah, ini Pastor Kurniawan baik, ini kita deketin dia nih. Ini ada yang jahat ini, mungkin ada yang ngeselin nih, kita jangan. Firman Tuhan apa? Katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Bukan kasihlah yang baik-baik saja, tidak. Tapi menjengkelkan juga kita harus mengasihi. Amin. Nah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, yang ke-46 nih, 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, yang ayat terakhir ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apa? Tuhan minta kita itu sempurna, harus mengasihi semuanya. Amin. Nah, tapi susah nggak? Susah. Tapi percayalah, kita berdoa minta sama Roh Kudus. Ya, minta tuntunannya, minta pimpinannya, pasti kita bisa. Amin. Nah, ini yang terakhir nih, yang kelima nih, ya. Kasih yang murah hati. Wah. Kita buka di Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Jadi jangan mengeluh lagi. Wah, itu ya, saya udah baik sama dia, saya udah bawa dia ke gereja, kasih dia tumpangan, tapi kok jahat. Jangan. Benar. Jadi apa? Tetap baik aja. Dan ada suatu ketika di saat dia mendapat kasih karunia Bapa, dia pasti jadi baik. Amin.
Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Harus percaya. Karena ini firman Tuhan. Saya dulu juga jahat. Benar nggak? Kalau ada orang ngeselin saya, sikat. Benar nggak? Benar nggak? Tapi hari ini kalau orang ngeselin saya, Tuhan ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu dia berbuat apa Tuhan. Dan aku melepaskan berkat baginya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Harus begitu. Ya. Dan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi apa? Bapak kita tuh baik. Baik sekali, luar biasa. Matahari lagunya Tuhan Yesus baik, teramat baik. Dan kenapa emang dia baik? Dia mau berkorban bagi kita. Dia mau menanggung segala dosa kita. Betul nggak? Bayangin ya Tuhan kita itu. Dia Tuhan, dia itu Allah. Dia punya segalanya. Dia punya langit dan bumi serta semua isinya. Malu dia. Lahir apa? Lahir di kandang. Betul? Ada yang mau lahir di kandang, angkat tangan. Saya doakan dia. Nggak ada, cuma Yesus yang mau. Mau nggak kita lahir ditaruh di dalam palungan? Mau nggak? Palungan tempat tahu palungan nggak? Tempat makan ternak, kotor sekali, bau sekali. Mau nggak? Tuhan Yesus mau. Karena hari ini ya kita semuanya banyak yang jahat. Dia mau menanggung dosa kita. Dia mau ditelanjangi, dicaci maki, diludahin, ditinju, dipukul, dicambuk, disalib, dan ditombak mati. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Kita doakan? Nggak ada yang mau, tapi Tuhan mau. Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Jadi apa? Ya, saya bangga sama oma-oma tempat ini. Usia senja itu bukan suatu masalah untuk melayani Tuhan. Saya bangga sekali, makanya saya senang sekali ya oma-oma bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Wah keren. Top TOPBGT. Nanti Pastor, saya nanti mau undang oma-oma dong. Kemayoran. Ya, ini kenapa ya? Di persekutuan doa saya di Kemayoran. Mana nggak? Punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Nah, karena yang kita bangun kerajaan Allah. Amin. Mendengar, saya pernah ya kan saya di persekutuan doa saya ini, saya banyak promosikan apa kegiatan gereja lain. Ada jemaat datang, Pak Gembala, Pak Pendeta, Pak Paulus Joni anak Tuhan. Kok Bapak boleh? Ini kan acara kegiatan gereja lain. Memang kenapa tak boleh? Yang kita bangun apa? Kerajaan Allah. Yes. Selagi untuk memuliakan kerajaan apapun boleh. Jadi hari-hari gini ada yang salah. Banyak gereja-gerejaan itu apa? Orang main gereja-gerejaan. Benar nggak? Benar nggak? Orang banyak hari-hari ini ya mainnya gereja-gerejaan. Fokusnya sama bangunan, fokusnya sama LED, fokusnya sama lighting. Biar bisa disco kali, benar nggak? Tapi lupa. Jiwa-jiwa. Yang diingin Tuhan itu apa? Jiwa-jiwa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa-jiwa ya Pak. Luar biasa. Maksudnya jiwa-jiwa itu apa? Kita harus menginjil. Oh, Kita harus mengenalkan Tuhan Yesus kepada siapapun yang kita lihat hari ini. Benar nggak? Iya. Harus. Sangat mudah. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Iso ora iso. Benar nggak? Gitu. Benar nggak? Harus bisa. Hah? Benar nggak? Harus bisa. Benar nggak? Karena apa? Oh, yuk, karena apa? Karena ada Roh Kudus bersama kita. Apapun yang kita lakukan pasti kita bisa. Kita umat pemenangan. Nah, kalau umat pemenang, ini kursinya udah habis nih. Nanti kita doakan nih Pak Gembala kita di tempat ini.
Nah, diberikan lagi ruangan lebih besar lagi. Yang penuh lagi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, benar, saya senang sekali hari ini. Senang, happy sekali. Saya happy sekali. Happy sekali saya. Kenapa? Di depan saya ini ada opa-oma yang luar biasa. Mendengar? Kenapa? Di firman Tuhan, tadi saya duduk di sini, ada firman Tuhan buat kita semuanya. Amin. Saya diingatkan Tuhan di Yesaya 46 ya. Ya, ini buat kita semuanya ya. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ya, ini luar biasa sekali. Tuhan minta saya bawa tadi saya duduk kursi ini. Ya, ini buat kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kukunjungi sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Ini jelas sekali. Mana? Kenapa? Tuhan sayang kita. Bukan karena kita kecil lucu-lucu itu Tuhan sayang. Udah senior, udah jalannya susah gini-gini, Tuhan tidak sayang. Hari Tuhan katakan, Tuhan tetap sayang. Kan firman-Nya jelas sekali. Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Yang nggak usah takut. Kalau Tuhan bilang Tuhan gendong kita, Tuhan sayang sama kita, kan? Sayang kan? Udah percaya saja, doakan Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, karena aku kesayanganmu Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku terlalu percaya Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, aku biji matamu Tuhan. Percaya. Firman Tuhan yang dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Jadi apa? Tuhan tetap menanggung kita, aku usah takut. Mungkin anak-anak mungkin kadang-kadang lupa nih menjenguk kita. Percaya, ada Tuhan Yesus yang setia selalu menjenguk kita. Amin. Kadang-kadang anak-anak suka lupa, betul? Karena saya juga kadang begitu. Saya dosa di hadapan Tuhan. Karena nggak sempurna. Karena pekerjaan kan. Saya bangga kalau saya bisa, papa mama saya bisa melayani Tuhan, saya senang sekali. Saya juga doakan. Apalagi dari oma-oma, umur berapa oma-oma? 70 lah, sama. Mama saya umur 77. Benar. Nah, saya doakan dia. Semoga dia bisa melayani Tuhan. Nah, nanti bantu pastor doain buat saya. Siap. Ya. Buat papa mama saya juga bisa melayani Tuhan. Itu kerinduan. Saya senang. Saya lihat mama-mama lagi nyanyi. Waduh, Tuhan, kalau mama saya bisa nyanyi, menyembah, memuliakan namamu, waduh aku bahagia Tuhan. Iya. Karena apa? Kita sayang. Amin. Dan dikatakan yang terakhir ini luar biasa. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Jadi apa? Percayalah. Ya, kita hidup pasti selamat. Ya, kita selamat itu karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita kuat, karena kita hebat. Bukan. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu mengasihi kita. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Nah, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya tutup dia. Masuk atau tanya atau gimana? Hah? Masih ada pertanyaan mungkin yang kesaksiannya. Oh boleh, ada yang mau bertanya silakan. Terus akhirnya gimana Pak? Apa? Setelah Bapak bisa bangkit itu kok bisa bangkit gimana?
Tuhan bisa bersih beserta kita, amin. Amin. Jadi gini, saya mau bersaksi nih ya, saya sampaikan. Jadi di saat saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah, sampai hari ini berubah. Setiap hari ini saya mengalami mujizat dari Tuhan. Setiap hari ini saya mengalami Tuhan, percaya. Karena Tuhan Allah yang saya sembah itu hidup. Sampai karena awal saya bertobat itu apa? Orang tua saya, istri saya nggak percaya. Ini kok suaminya bisa jadi baik nih. Dulu suaminya ini Bang Toib, abang jarang pulang. Bener nggak? Kok hari ini kok suaminya ini kok di rumah baik-baik, ngomongnya juga halus-halus, lembut-lembut. Malah istri kita yang gini-gini. Saya bilang, Tuhan, ini aku jadi baik nih Tuhan. Tapi istri kamu jadi galak Tuhan. Oh nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Aku udah nggak bisa marah-marah lagi sama dia Tuhan. Tapi dia marah-marah Tuhan. Kan dulu saya marah-marah Tuhan. Sekarang Tuhan ngajarin saya satu hal. Ini buat bapak-bapak ini ya. Kalau istri kita marah-marah, hello, dengerin nih baik-baik ya. Tuhan ngomong sama saya, anakku, kau kan imam, betul? Yes. Suami itu imam, betul? Ya. Tugas imam itu apa? Hah? Melindungi keluarga. Kan firman Tuhan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Hah? Itu masih gampang, tinggal tunduk aja ya Pak. Ya Pak, ini gampang. Benar. Tapi tugas suami, hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Waduh, haleluya, puji Tuhan. Jadi apa? Kalau dikata kasihi, Tuhan berikan nyawanya. Jadi suami harus berikan yang terbaik buat istrinya. Kalau hanya harta itu kecil. Firman Tuhan katakan segalanya harus diberikan kepada istrinya. Di saat kita lakukan, percayalah, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Dan Tuhan ingatkan saya, ya, nah kamu udah lakukan tugas kamu sebagai imam belum? Apa tugasnya? Kamu ada doain istri kamu? Nggak ada Tuhan, pantesan dia ngelawan terus. Wajar nggak? Nggak pernah didoain, nggak jinak dia. Benar, kalau domba kan harus sayang saya, aku baik-baik ya. Nah, jadi itu baik. Jadi Tuhan ngajarin saya satu hal nih, buat kita semua ini benar true story. Kita sebagai seorang suami harus doa dan urapi istri kita setiap hari. Setiap hari. Dan istri berhak mendapatkan doa dan urapan dari suami. Tapi di saat saya lakukan, janji mau sampai hari ini, saya mau pergi kerja, diantarin, minta doa dulu, saya doain Tuhan, memberkati istriku Tuhan. Kadang-kadang saya suka tawa. Oh nih tiba-tiba suaminya nggak, aku jadi baik sekali. Awalnya kira modus, bener. Bener, ini jangan-jangan mau kawin lagi nih. Tapi enggak ya. Tapi menurut CNBC Indonesia tuh Pak ya, perkawinan tuh malah memperlemah keuangan kita malah. Oh enggak. Semakin kita banyak berkawin ya, malah kita lemah. Justru kita banyak berkawan dengan teman-teman perempuan, boleh bayar 15 tahun sampai 90 tahun malah keuangannya kuat. Oh siap. Menurut CNBC gitu. Aku baca di CNBC. Itu CNBC Pak, sebentar. Ini menurut Tuhan loh. Jangan dengerin yang di luar Tuhan. Keuangan nih Pak. Ini situsnya Jadi apa satu hal ya, sebagai suami ya kita ini imam. Kita punya kewajiban sebagai firman Tuhan, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Kita harus apa? Bagaimana keluarga kita ini apa? Baik, doakan. Saya setiap hari saya doain. Tidak pernah satu hari saya tidak doain. Kadang-kadang saya mau pergi pagi-pagi, saya pasti bangunin dia. Saya doain, saya pergi. Dan sampai hari ini baik.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi kalau tiba-tiba istri kita bisa melunjak sama kita, jangan salahin dia. Udah belum kita mengasihi dia? Percayalah, kalau wanita itu, kalau namanya istri itu, kalau kita kasih dia, percaya apapun gampang. Apapun gampang. Duit ya. Tapi biasanya Pak, vitaminnya vitamin D Pak. Nah, dia Pak. Nah, saya pengalaman vitamin D. Wih. Kalau vitamin D-nya kuat ya, kita ya vitamin C ya, atau cukup, dia senang. Oh enggak, salah. Itu kan hukum dunia. Iya. Ya. Tapi rata-rata Kalau gitu, hukum Pak. Tuhan itu apa? Hukum Tuhan itu apa? Kasih itu kasih sayang. Mana nggak? Wanita itu apa? Nggak selalu butuh duit, dia butuh kasih sayang. Dia perlu dimanja, dia butuh dibelai, dia perlu digandeng. Benar nggak? Nggak semuanya sama Pak. Nggak semuanya Benar nggak? sama. Nggak semuanya Benar nggak? sama. Ya, itu Ayo ibu-ibu, betul nggak? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar nggak? Dan saya pribadi nih, saya dari awal saya menikah nih, ini direkam nih, ya. Istri saya dengar juga nih. Ya. Benar nggak? Live streaming ini istri udah kasih. Saya dari saya menikah, yang pegang keuangan itu istri saya. Nah, iya, biasanya Saya percaya. kayak Minangkabau kan. Kalau saya yang pegang, selesai. Benar nggak? Habis. Karena kalau laki-laki itu gampang. Benar nggak? Kalau istri itu kan dia simpan. Bagaimana dia bisa menjaga keluarga? Ya, ini firman Tuhan. Kita harus belajar apa? Percaya sama istri kita untuk mengelola keuangan. Benar nggak? Kalau enggak, kita manusia, kita laki-laki ini boros. Benar nggak? Anaknya berapa, Pak? Saya belum punya anak nih, satu doain saya. Karena apa? Dulu bandel sekali, nggak pernah pulang. Benar nggak? Nah, Bang Toyib, abang jarang pulang. Ya, tapi hari ini tanya istri saya nanti. Saya suaminya selalu pulang ke rumah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini bisa terjadi karena apa? Kasih karunia Tuhan. Yes. Jadi sekarang kalau kita nggak pulang, jangan. Perintah Tuhan apa? Kita harus mengasihi istri kita. Jangan buat marah dia. Dia kalau marah percaya berkat kita, rezeki itu nggak ada, susah. Tapi kalau kita sama istri kita baik, percayalah berkat itu menanti-nanti kita. Karena firman Tuhannya ada. Ya, berkatnya melimpah-limpah. Nah, amin. Omannya benar. Di saat keluarga kita ini rukun, firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan perintahkan itu berkat. Yes. Dari gunung Hermon masuk ke dalam gunung Sion. Itu pasti ya ada damai. Jadi apa? Di saat kita sama keluarga kita baik rukun semuanya, berkat yang ngejar kita. Berkat yang ngejar kita. Mazmur 23. Kemurahanku dan kebajikanku mengikuti. Mengikuti, betul sekali. Mendengar? Itu firman Tuhan. Jadi apa? Sama suami istri itu nggak boleh nggak akur, harus so sayang. Ingat masa pacaran gandengan tangan. Saya sama istri saya kemana-mana saya gandengan tangan. Benar nggak? Malah kalau saya lagi sharing firman, kalau dia datang, saya perkenalkan diri istri saya, wanita paling cantik sedunia. Tapi Kapan nanti saya bawa dia datang? istrinya dari sama provinsi ya Pak ya? Bukan, Provinsi dia dari mana? Palembang. Oh, Palembang. Nah, kenapa dia paling cantik sedunia? Karena doa dia selama 8 tahun, ya, sehingga apa? Tuhan jamah saya. Makanya apa? Doa istri itu luar biasa. Benar, doa istri itu luar biasa. Jadi kalau momen kebahagiaan saya, ya hari ini, sekarang ini, saya bisa mengenal Tuhan. Bukan saya punya ini, punya itu, tidak. Semua punya saya, karena punya Tuhan, amin. Namanya kan Paulus Joni anak Tuhan. Yang dipunyain bapak saya mewarisi. Mendengar, anak saya anak Tuhan. Nah, jadi saya mau nanya nih, ini kita semua anak Tuhan atau hamba Tuhan? Nah, ini mau jadi anak Tuhan atau hamba Tuhan? Anak saya nggak yakin. Anak atau hamba? Hamba dikasih upah loh. Amin. Kalau anak itu mewarisi, ya dari saya percaya sekali Yesus tetap Yesus. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya boleh ya? Boleh. Pada saat menyerahkan
uang istri. Pada saat tadi Pak Jody mengatakan semua keuangan saya hasil apapun, ini jujur ya, Jujur. serahkan istri, dapat komisi dari manapun. Serahkan ke istri. Nah, prosesnya itu langsung seketika atau butuh waktu atau bagaimana? Momen untuk bisa udah betul-betul menyerah. Karena kan laki-laki, mohon maaf ya, biasa diajak golok, biasa itu duit semua. Nah, Terus tiba-tiba kantong nggak bawa, nah. kredit card juga Nah, itu gimana? Prosesnya sampai bisa menyerahkan kepercayaannya itu. Wah, Caranya gimana? Gitu? pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Kalau saya itu apa? Saya pacaran sama istri itu dari saya itu kuliah. Mendengar? Kita pacaran 7 tahun. Ya, 7 tahun. Temuin di mana, Pak? Ketemu di kampus. Dulu di Tarumanagara. Oh, di Dulu ini saya ketua tingkatnya, ketua kelas. ekonomi, Pak. Ya? Ekonomi, betul sekali. Bapak nih kayak bisa tahu nih animajus nih. Berapa, Pak? Nomornya 3. Siap. Ya, jadi apa? Saya dari pacaran ini, saya sama dia itu, saya setia. Saya ngajak dia pas udah tahun ke-5 lah. Dia nggak tahu saya punya usaha, dia nggak tahu. Saya tahun ke-5 saya mulai ngajak dia, ayo kita bangun usaha yuk sebelum nikah. Tadi yang pegang keuangan tuh dia. Itu masih pacaran, Pak? Masih pacaran. Udah Nah, biasa tadi. kita udah pacaran 5 tahun dan dia kerja bantu pegang keuangan. Dan saya masih ingat ya, sebelum saya married itu saya nggak ada rencana married sebenarnya. Saya kan lihat istri saya pacaran sama saya udah 7 tahun. Dari saya jalan kaki sampai saya jalannya udah 4 roda, punya segalanya. Dan saya mikir, saya dulu anak muda lah, saya mumpung gua lagi waras nih, saya bilang. Lagi waras. Saya bilang, saya lagi waras nih. Ya, kamu mau apa nih? Saya mau kasih kamu kado yang terbaik. Karena kita udah pacaran 7 tahun. Di otak saya nih, kalau wanita pas lagi muda, ujung-ujungnya tas. Saya udah kali-kali nih, anak Medan. Anak Medan udah keluar berkali-kali nih. Paling tas Hermes. Zaman dulu harganya paling 200 juta. Gampang. Hah? Paling apa? Dia minta mobil, betul nggak? Lamborghini, Pak? Enggak lah. Biasa dong. Paling mobilnya saya kali-kali dulu itu 250-300 juta. Gampang, bener nggak? Lo tau istri saya minta apa? Minta nikah dia. Waduh, saya dia nggak mau ambil sebagian, tapi dia mau ambil semuanya. Beri kemuliaan bagi nama. Benar. Karena apa? Kita harus komit. Saya bilang saya lagi waras nih. Kamu mau minta apa? Saya kasih, saya bilang. Dia mau minta nikah, udah. Mau nggak mau kita nikah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi di saat nikah, kita nikah. Percayalah. Awal mulanya kita diberkati Tuhan. Karena kalau kita sudah menikah, berkatnya itu beda. Kalau kita kerja, kita belum nikah, berkatnya itu kita. Kita mau bagian lain, terserah. Tapi kalau di saat kita sudah nikah, berkatnya apa? Untuk keluarga. Jadi bukan untuk keluarga saya saja, keluarga dia juga. Ya, amin. Jadi apa? Kalau ada yang mau menikah, menikahlah segala. Karena itu ibadah. Ibadah sesungguhnya kita itu yang menikah. Benar? Jangan pacaran-pacaran buat dosa. Jangan. Benar, anak-anak muda itu pacaran ujung-ujungnya buat dosa. Benar? Ayo, ya. Dan wanita-wanita nih, ya harus tekanin tuh sama pacarnya, ke laki-laki. Jangan cuma jago pacarin aja. Kalau jago nikahin. Tanggung jawab. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tadi yang pastor bilang itu apa? Saya dari awal tuh udah percayakan kepada dia. Awalnya istri saya itu mungkin anak yang manja.
Dia masuk kantor nggak bisa kerja itu saya omelin sampai nangis. Karena dulu saya di kantor tuh galak sekali. Tapi hari ini sebaik karena ada Tuhan. Benar nggak? Tapi percayalah. Di saat kita percayakan keuangan kita ngelola istri, ya pasti ada yang simpan, ada bisa yang dibeli aset buat kita. Kalau kita laki-laki mau berapa saja pun pasti habis. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, satu lagi ya, masih terkait, saya belum ketemu. Kebiasaan laki-laki segala macam tahu kan? Oh siap. Ketika keuangan diserahkan semua, bagaimana caranya meyakinkan istri? Dan istri betul-betul bener nih main golf atau jangan-jangan golf plus. Nah, itu gimana itu? Sorry maaf ya, itu hampir dikatakan nggak ada yang percaya. Ngakunya ini. Nah, itu. Kalau ini pertanyaan bagus. Kalau saya itu minta sama istri, bukan minta izin. Saya kan imam, bos, kasih perintah. Saya transfer ke rekening saya 50 juta. Buat apa? Gak usah banyak tahu. Saya mau pakai semua. Gak usah banyak nanya, transfer saya. Bener nggak? Bener nggak? Karena kau simpan di mana saya juga nggak nanya. Bener nggak? Kamu simpan, kau pakai saya nggak pernah nanya. Nah, jadi apa? Itu kepercayaan. Jadi suami istri itu harus saling percaya. Dan menghemat ongkos ya Pak. Jangan saling curiga. Bener nggak? Tapi hari-hari ini kan dunia mengajarin kita apa? Suami istri itu saling curiga. Betul nggak? Betul. Salah. Justru suami istri harus saling percaya. Bener nggak? Jangan kita banyak lihat drakor-drakor nih. Dan suaminya apa? Dibawa kuntilanak. Jangan. Dan ingat nih, ya, saya kasih tahu nih, ya satu hal nih ya. Kita pasti pernah ngalamin. Kalau rumah tangga kita lagi goyang. Mungkin nih, suamimu, istrimu mungkin ada pria lain atau wanita lain. Jangan kau musuhin dia. Mendengar? Jangan kau marah-marahin dia, kabur dia. Mendengar? Tapi harus makin baik sama dia. Ambil hatinya lagi. Jangan kita nih yang sakok. Istri sah, mama dan anak-anak. Jangan kita kalah sama setan. Mendengar? Apalagi katanya anak Tuhan semua lagi kan. Mendengar? Jangan mau kalah. Ayo berikan perhatian yang terbaik. Ambil lagi dia. Mendengar? Doakan dia. Percayalah pasti balik. Pasti balik. Nah, saya mau kesaksian lagi nih di rumah tangga ini. Saya pernah konseling ini sama anak buah saya. Anak buah saya itu banyak yang orang hitam-hitam, banyak yang Flores, mana mau mere, ya, kan? Mereka tuh pernah sharing sama saya, yang suaminya datang sama saya, bajunya robek, matanya belang sebelah, jadi kumpul panda. Aduh bos, ini istri saya mau cerai nih bos. Bener, anak saya dibawa sama dia, istrinya juga bonyot tinjuan. Apa? Pukul-pukulan. Berantem. Dan saya tanya, kau masih mau nggak? Wah, tapi istri saya gini-gini. Lu masih mau nggak? Saya bilang, oh bos, udah mau kan? Kau diam, kau lihat saya. Saya telepon istrinya. Dek, saya bilang, ampuni suami. Dia emang salah, dia emang kasar, ya, dia emang tidak benar. Tapi hari ini dia mau bertobat, ya, dia tidak mau mengulangi lagi. Ya, apa salahnya kita berikannya kesempatan? Ya, saya ngomong kalau mau disalahin saya ini bosnya, pimpinan dia, berarti saya nggak mampu didik dia. Tahu nggak hari ini mereka tuh baik, nempel kayak perangko. Pada mukanya udah dicakar-cakar, udah kena kumpul panda. Hari ini nempel kayak perangko. Itu story. Dari apa? Kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, ya jangan pakai pengertian sendiri, pakai kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu apa? Kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan.
firman Tuhannya. Amin. Jadi apa? Kita butuh Tuhan. Hari ini yang seumpama nih ya, kita udah persiapin alat musik, kita udah persiapkan kursi, kita persiapkan laptop, persiapkan segalanya. Udah ada pembicara, ada mic, ada segalanya. Kalau hari ini tidak ada Tuhan, semuanya sia-sia. Betul nggak? Betul nggak? Yang kita cari apa? Hadirat Tuhan. Benar nggak? Gak penting tuh orang cuap-cuap. Ada motivator juga bisa cuap-cuap. Tapi apa? Kasih Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan yang akan mengubah kita. Amin. Nah kalau amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada yang lain lagi? Terus akhirnya bangkit bersama Boleh. kembali. Kalau tidak orang tua, Apa? mana ada Tuhan? Apa? Kalau saya bukan sarung sama istri, saya sama orang tua. Coba orang tua bapak ibu. Oh, masalah belum bisa ngampuni ya Pak Udin. Hah? Jiom. Belum Apa? bisa ngampuni sama papa mama. Ya bukan. Kalau umpamanya kalau nggak hanya istri, kalau bukan bilang Nggak masalah. apa namanya tidak kuat sama orang tua, baik ingat sama orang tua itu paling penting kalau menurut saya. Oh iya. Pendapatan saya Iya. bukan istri. Kita rezeki bukan dari Tuhan, dari orang tua. Kalau menurut saya, kalau kita kalau baik sama ibu, Oke. Ini bapaknya benar. Ya. Kita bukan sama ini istri. harus apa? Berbakti sama orang tua. Itu perintah. Mendengar? Berarti orang tua. Supaya apa? Panjang umurmu. Bukan satu. Mendengar? Kita harus sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua. Cuman tadi Om yang kita bahas suami istri. Nah, ini sekarang kita bagus nih, Bukan bahas cerita orang tua. sama istri, saya lebih hebat dari kamu lagi. Oh ya. Saya kawin 50 tahun tak pernah ribut sama istri saya. Nah, Kamu mau tahu? beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berarti apa? Keluarganya ini diberkati Tuhan. Sampai saat ini hormat sama saya. Iya, iya. Oke, Pak Udin. Gimana dia tidak bisa ribut? Kita bisa contoh kasih kamu. Saya mau ke muka ketawa. Dia marah apa saya ketawa aja. Oh ya. Saya pernah Iya. setiap kali saya pulang pagi. Pagi dia pulang. Pagi dia tanya saya pulang pagi. Ya, dari mana kamu pulang? Ya, saya akan bilang kamu lebihan omong. Kelebihan omong apa? Saya tidak main judi, pasti main cewek. Pulang pagi. Pagi. Oke, Pak Udin. Ya udah nanti ya. Oke. Ya. Ya bukan kita mau banyak dia. Oke, Pak Udin. Jadi Bapak itu bilang ya, kita harus berbakti sama orang tua. Itu benar. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, apalagi kita mengasihi. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang tua kita, apalagi kita mengasihi Tuhan. Ya, betul. Kenapa? Kita mengenal Tuhan dari siapa? Orang tua kita. Makanya apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan harus berbakti sama orang tua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Om. Terima kasih. Namanya siapa Om? Namanya siapa? Udin. Oh, namanya keren sekali. Terima kasih Pak Udin. Ya, nggak apa-apa. Kita mau share firman Tuhan itu asik kayak gitu. Ya, ya. Jadi apa? Kalau ikut Tuhan itu apa? Lakukan perintahnya. Takut akan Dia. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang lain, Pastor? Amin. Cukup? Oke. Mari kita bersama dalam doa. Oh ya Rabbi.